Ini dia 14 hari kisah cinta istri gua bareng iPhone Air. HP tertipis Apple yang sempat bikin dia bucin banget. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Sampai akhirnya muncul konflik sama kameranya. Aduh, pokoknya sebenarnya kameranya sih. Dan di hari terakhir, keputusan pun mesti dibuat. Apakah kamu bakal lanjut atau balikin ke Apple Store? Aku bakal. Video 14 hari bersama ini bakal seru banget. Yuk kita bahas. Halo guys, jadi ini dia si Nyonya udah pakai iPhone Air-nya selama beberapa hari. Berapa? 3-4 hari ya? 3-4 hari ya. Dan kayaknya kamu suka ya. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Ahai. Tapi kita lihat nih, kesepakatannya jadi Nyonya bakal pakai iPhone Air ini selama 2 minggu. Habis itu dia bakal putusin, bakal balikin ini ke Apple Store atau lanjut pakai. Coba gimana? Ceritain kisah cinta kamu sama HP tertipisnya Apple ini. Impresi awalnya aku kagum ya, yang pasti ya. Soalnya emang dia tipis banget, kayak berasa keren aja pakai HP ini. Terus badannya kan mewah kan, dari titanium ya ini ya. Iya. Udah gitu ringan banget ini ringan banget. Ini kayaknya lebih ringan dari iPhone 11 Pro ya. Padahal 11 Pro aja kan udah ringan ya kalau dibandingin HP-HP zaman sekarang. Jadi itu berasanya enak banget, dipegang satu tangan aja tuh berasanya enak banget. Meskipun dia ringan, tapi dia tuh layarnya gede. Jadi kalau nonton tuh lebih puas. Tahan juga loh. Meskipun dia setipis ini kan. Maksudnya aku expect ya iPhone Air, maksudnya kayak mungkin gimmick-gimmick. Terus mungkin baterainya Sama kayak sama. 11 Pro kamu dulu ya. Iya, aku pikir kayak gitu kan. Tapi ternyata enggak loh, dia lebih tahan loh. Kalau misalnya aku pagi mulai jam 8, pemakaiannya biasa. Maksudnya sehari-hari aku cuma di rumah, bisa tahan sekitar 12 jam. Sampai jam 8 malam itu biasanya 20%. Oh, oke dong. Kalau aku lagi keluar, dia bisa tahannya ya paling jam 9, 20%-nya tuh di jam 7 lewat gitu. Buat maps, nyari tempat, terus foto-foto, video juga. Oh, ada. Ya, jadi Overall awet lah ya. lebih awet dari iPhone 11 Pro aku. Indoor nggak pernah panas. Tapi kalau lagi dipakai outdoor, ini kan apalagi kalau Singapura lagi panas banget nih, dan aku pakai buat foto video itu iya panas. Duh, kayaknya semua HP deh sih kayak gitu. Tapi kan kamu HP-nya kan pakai eSIM ya? Pakai eSIM. Kamu beli berapa duit? Dia harganya $12 itu buat masa aktif 15 hari. Jadi ini turis. Kenapa kamu nggak pakai nomor telepon kamu yang sekarang? Lagi baru mau coba-coba. Oh, ya juga Kan sih. 2 minggu. Tapi- Sedangkan nomor yang lama kan aku masih pakai di HP. Tapi kalau kamu pakai nomor yang lama, kamu mau convert ke eSIM, itu gimana prosesnya? Kayaknya harus bayar ya $10,9 gitu. $11, sekitar 150.000. Ya hampir 150 ya. Mesti ke Gereka atau? Nggak usah ke gerai juga bisa kayaknya deh. Karena setahu aku di Indonesia, katanya kalau mau request eSIM, katanya mesti ke gerainya langsung, nanti baru dibantuin atau apa. Kalau di Singapura sih cuman butuh request aja lewat app-nya ya. Ya, itu Terus nanti dapat detailnya. email instruksi. Aku suka pakai itunya, kamera selfie depannya. Kenapa tuh? Kan udah bisa yang landscape. Ngambil video sama bocil tuh lebih luas aja gitu loh. Kayaknya ultra wide ya atau gimana deh, pokoknya kamera depannya itu kalau dijadiin landscape, jarak pandangnya luas gitu. Jadi enak buat selfie, buat video juga enak. Apalagi buat kalian yang nonton di video awal, Nyonya pakai 11 Pro, kamera selfie-nya itu ada bercak-bercak Iya, ya. Kalau ini enggak bagus ya hasilnya ya, jernih dan muka juga jadi bagus gitu. Dan pegangnya cuman begini doang, nggak perlu. Iya, pegangnya begini. Oh, berarti kamu suka ngevlog nih sekarang. Ya videoin anak mah udah dari dulu kali. Nah, terakhir nih ya, coba kamu bandingin sama sesama HP tipis bentar. Samsung Edge ini juga favorit aku sih, HP tipis. Gimana menurut kamu? Edge. Masalah ketipisan kayaknya mirip ya. Secara angka iPhone sedikit lebih tipis, tapi ya emang dilihat begitu mah mirip-mirip aja. Badannya sih lebih mewah platinum ya. Titanium. Platinum. Tapi ini ada 2 kameranya. Harganya
pasti lebih murah yang ini. Iya, sekarang kan harganya udah turun kan. Jadi jauh lebih worth it banget sih menurut aku dibanding Terjangkau. Ini kan gak bakal turun harganya. secara spek emang Samsung lebih oke sih. Iya sih, kameranya iya sih. Cuman udah ini punya kamu, aku mau pakai yang ini aja. Jadi gimana overall selama beberapa hari ini? Kayaknya bakal lanjut pakai terus nih kayaknya. Walaupun setelah 2 minggu. 2 minggu iya kayaknya ya. Selamat pagi. Ini kamera depan, landscape. Kemana? Sekolah. Mau ke sekolah ya. School. Setelah ngedrop anak, sekarang kita ke pasar dulu ya. Mau beli beberapa barang. Udah selesai belanjanya, sekarang pulang. Kalian kelihatan nggak di situ lagi ada live music? Oh, oke guys, akhirnya setelah beberapa hari nyonya udah hampir seminggu ya kayaknya. Ya. Gimana update-annya? Apakah Apaan? jatuh cintanya masih berseri-seri atau mulai Jatuh. ketemunya? Cinta pada pandangan pertama itu, do you believe? Ternyata jawabannya adalah tidak seindah itu Pulgoso. Oh ini kayaknya seru nih. Kenapa? Jadi perbedaan yang paling aku nggak suka itu ya dari iPhone 11 Pro aku, kamera modulnya. Aku perlu semua kamera-kamera yang lain itu loh fungsi-fungsinya. Jadi aku sebagai penyuka bunga, aku suka foto-foto bunga sebenarnya kalau lagi pergi-pergi. Nah aku baru berasa banget nih kemarin pas foto bunga dia nggak ada makro kan. Itu kalau aku foto deket tuh nggak bisa fokus. Oh karena Gitu. jangan-jangan jarak fokusnya itu masih agak jauhan kayaknya. Iya harus ditarik sampai lumayan jauh gitu. Sama kayak aku kan biasa suka ngecek harga gitu kan. Pas aku foto juga tag harganya nggak bisa difoto dari deket. Aku masih kayak begitu loh jauh. Kalau jauh kan udah kelihatan orang dong. Aku lagi foto-foto kan aku malu. Kedua nggak ada ultra wide. Kadang-kadang kita suka foto-foto pemandangan gitu ya. Ya udah lensanya gitu doang. Sama satu lagi telefoto dong pasti. Iya, telefotonya juga ternyata aku perlu banget ya. Karena aku kan suka nonton konser. Ya tapi paling konser kamu berapa lama sekali? Ya pasti setahun aku konser bisa 3 kalian lebih. Itu aku nggak pernah pakai. Tapi aku Cuma- pernah lihat kamu buat visual, Iya, cuma buat visual intelligence tapi aku nggak pernah buat jepret buat kamera nggak bisa pakai jepret itu. Ya? kamera, iya. Speaker mono tadinya aku nggak tahu loh, itu cuma satu speaker. Tapi setelah aku pakai, aku baru menyadari kok kayaknya jomplang amat nih kalau aku lagi nonton sama si bocil nih. Aku kan nontonnya berdua begini dong, Nah, speakernya ada di dia gitu. Akunya susah dengernya. bentar guys, makanannya datang guys. Kita makan dulu. Terus secara dimensi kan ini emang lebih gede dari iPhone 11 Pro kan. Dan ternyata ini emang agak kegedean kalau dipegang buat tangan cewek. Jadi kalau aku menjangkau gitu dari sini ke sudut yang atas sini, kalau aku pakai satu tangan itu emang agak susah. Jadi aku mesti yang baru Gigit-gigit nyampe. jempolnya. Iya, Jadi kalau kamu timbang-timbang lebih mending layar compact atau tipis. kayaknya aku lebih suka yang layarnya lebih kecil, tebal nggak apa-apa. Tebel nggak apa-apa, yang penting layar kecil ya. Ya, Enak ya guys, kalau yang ngomong si nyonya. Gue jadi mandor doang di sini. ini aku belum makan sama sekali. Terus kalau kamu bandingin sama iPhone 11 Pro kamu gimana? Mungkin tampilan OS-nya udah lebih fresh nih. Ada Dynamic Island sekarang, dulu kan nggak ada. Jadi dulu kan kayak adanya di sudut kanan gitu ya. Kalau ada apa-apa, sekarang ada di Dynamic Island. Bentar ya guys, aku makan dulu. Kamu udah pakai case yang itu belum? Yang aku kasih dari Unitech Store. Nggak tahu. Kayaknya nggak cocok buat cewek sih. Aku suka, Ya, bukannya cowok-cowokan banget. suka. Ini bertekstur loh. Jadi kelihatan badan dalamnya lebih kelihatan. Buat kalian yang suka bisa cek ya, nanti linknya kita kasih di deskripsi. Terima kasih Unitech Store, kemarin dia juga ada kasih chargerannya dari Sharp. Bisa cek di video review 17 regular deh. Jadi gimana, udah ada kisi-kisi setelah 2 minggu kamu bakal lanjut pakai apa?
Oke guys, sekarang kita mau cari tempat buat syuting buat part finale yang terakhir. Cie, pegangannya udah ini nih tuh. Gampang guys, stabil. Kita shootnya di sini aja ya. Oke. Oh, buset. Orang lagi malu. Oke guys, dan akhirnya the finale. Apakah mesti dibalikin ke Apple Store atau enggak? Gimana? Setelah tambahan waktunya dari yang terakhir kamu sempat mengeluh ya? Aduh, pokoknya sebenarnya kameranya sih yang jadi intinya plus minusnya kurang lebih masih sama sih. Tapi mungkin kalau aku mau bandingin boleh sedikit sama Android. Clean up-nya iPhone ini masih kayak ke-smooch-smooch gitu ya. Masih ketinggalan banget dari Android. Jauh. Kalau yang aku lebih suka di iOS itu adalah di galerinya. Kan bisa namain orang tuh. Terus kalau aku nge-search misalnya kayak KTP bisa ketemu kalau di galerinya iOS. Aku suka, intinya aku suka tampilan iOS-nya yang lebih baru ini oke banget buat aku. Paling aku susah untuk terima mungkin kameranya. Itu Gitu. poin paling utama ya. Ya. Jadi sekarang pertanyaan paling pamungkas. Apakah kamu bakal lanjut atau balikin ke Apple Store? Aku bakal balikin sih kayaknya. Oh, makin gak laku di iPhone Air. Kamu tau gak sih banyak berita yang bilang iPhone Air gak laku dan Baik yang pulangin gak ya abis 2 minggu? Pertama mungkin harga ya. oh ya. Soalnya kan harga nggak masa gini. Oke, kameranya satu segala macam. Tapi aku berasa kayak ini iPhone SE. iPhone SE kan cuma satu kameranya. Tapi harganya bisa lebih mahal dari iPhone 17 reguler kan? yang Iya. punya ultra wide. Betul, harganya kayaknya lebih mahal $300 loh dibanding yang iPhone 17 reguler. Ini harga Singapura ya. Mending aku nambah $150 lagi buat ambil yang iPhone Pro. Ya kan? Ibu-ibu banget gak sih guys? Nambah segini, dapat ini, nambah ini. Jadi- The real mendang-mending. Nggak, soalnya gini loh. Pertama, kesan pertama, ganteng gitu kan. Tapi ternyata setelah dikulik-kulik, ini tidak bisa memenuhi kebutuhan aku. Mungkin menurut aku ya, buat kalian yang udah biasa pakai satu HP, jadi misalnya iPhone SE lah gitu, kalian upgrade dari iPhone SE, itu mungkin masih oke ya, dan banyak kelebihannya. Tapi kalau kamu dari yang versi Pro, dia kan pakai Pro 11 Pro, udah kebiasa pakai kamera yang punya 3 biji, jadi bakal berasa kehilangan sih mungkin. Ya. Satu hal yang bikin aku kagum adalah baterainya sih. Aku nggak nyangka dengan badan setipis itu dia bisa tahan segitu lama. Itu aku acungin jempol. Ya udah, jadi intinya yang bikin aku nggak mau ganti itu karena kameranya sama harganya. Jadi udah nih Bu, say goodbye ke iPhone Air. Jadi kamu pakai apa nih sekarang? Jadi sebenarnya sekarang aku lagi pakai Flip 7 guys. Coba ceritain gimana ceritanya kamu bisa stop pakai Flip 6 kok tiba-tiba langsung nyasar ke Flip 7? Suatu waktu pas aku lagi pakai Flip 6 itu mau nonton konser. Terus karena nonton konser kan waktu itu kan HP paling konser itu kan seri Ultra. Jadi aku pinjem kan, punya kamu kan, 24 Ultra ya. Kayaknya waktu itu tak ada konser berturut-turut. Jadi aku pakai dulu tuh 24 Ultranya lama. Pokoknya intinya aku udah pindahin semua data ke yang Ultra. Iya, jadi ya udah akhirnya yang Flip 6-nya dilepas aja gitu. Terus sampai akhirnya kamu bisa balik lagi CLBK ke Flip 7, kenapa? Gue tahu sih alasannya. Aku tidak rela untuk mengungkapkannya guys, biar dia yang ngomong sendiri. Karena Wonbin udah ganti juga pakai Flip 7. Ini baru launching juga aku ngelihatnya lumayan kayak pengen nyobain sih. Soalnya kan ini sekarang layarnya penuh gitu kan. Terus semua K-pop idol kesukaan aku pakai ini. Stop. Kita tahan mungkin itu buat video lain lagi. Dan kalau kalian suka sama tipe-tipe video kayak begini, jangan sungkan-sungkan buat kasih tahu kita dengan like video ini ya, dan komen apalagi yang mesti dibahas selain Flip 7 yang rencananya bakal kita bikin sih. Gak usah banyak-banyak lah guys. Iya benar. Aku pusing. Nanti kalau dia semakin jago nge-reviewnya, jadi sudut pandang orang awamnya udah nggak ada guys. Ya. Oke, thank you dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa subscribe juga.
Bye bye, balikin dulu iPhone R-nya.